Ibu-ibu, jangan lupa untuk menjaga makanan sejak kehamilan 28 hari pertama untuk mencegah kelainan tulang belakang atau spina bifida. Halo sahabat Siloam dimanapun saja berada, saya Eko Prasetyo, saya ahli bedah saraf Rumah Sakit Siloam Manado. Hari ini saya akan membahas tentang spina bifida. Jadi spina bifida adalah sebuah penyakit kongenital atau keturunan yang dijumpai sejak saat adik itu tumbuh kembang di perut ibu kemudian sampai lahir. Sebenarnya ada dua jenis, okulta, tertutup, dan terbuka, aperta. Kalau okulta itu biasanya ada defect, ada pembukaan tulang belakang, tetapi tidak ada keluar jaringan yang dari tempat itu. Tetapi kalau aperta, dia sampai menonjol. Apakah di situ hanya cairan saja dan selaput dari tulang belakang yang disebut sebagai meningocele atau myelokel, atau disebut sebagai struktur jaringan otak masuk di situ, akar-akar saraf sampai sumsum tulang belakang juga masuk di situ. Disebut myelokel, dan itu sifatnya lebih kompleks. Dan tentu kalau yang jaringan lebih banyak keluar, berarti defect-nya itu lebih lebar. Gitu. Jadi penyebab dari spina bifida cukup banyak, bervariasi karena ini penyakit dari proses tumbuh kembang. Jadi mulai dari proses bagaimana terbentuknya janin itu, bisa jadi karena proses kelainan genetik itu dipengaruhi oleh vitamin, jadi asam folat, kemudian unwanted baby. Jadi secara sengaja ibunya untuk menggugurkan, tetapi itu tidak terjadi sehingga terjadilah defect di situ. Malnutrisi juga bisa mengganggu proses penutupan dari tulang belakang ini. Justru yang paling banyak adalah diabetes, karena diabetes itulah akan mengganggu pembuluh darah kecil. Ada mikroangiopati, juga pembuluh saraf kecil itu akan mengganggu nutrisi, supply pada pembentukan selubung saraf. Jadi gejala pada pasien spina bifida pada orang tua pada saat hamil tentu tidak bisa dirasakan. Oleh karena itu betapa pentingnya kontrol dalam proses kehamilan, pemeriksaan USG rutin, trimester 1, 3, nah di sana rutin akan diperiksa melalui USG, dan USG sekarang kan sudah sampai ke 3 dimensi sehingga detail gambarnya akan lebih jelas, gitu. Sehingga prediksinya sejak awal kita akan bisa lebih diketahui. Tapi untuk klinis ibunya, kita tidak akan bisa merasakan. Kalau pasiennya, kalau spina bifida tertutup, hampir kita tidak akan bisa melihat gejala di punggung. Tetapi kalau yang terbuka, itu akan menonjol. Tentu dampaknya akan mengganggu persarafan ke kaki. Untuk dia buang air kecil, buang air besar, pasti terganggu. Kadang-kadang kakinya secara embriologis lahir, itu bengkok, yang disebut equinovarus. Nah, salah satu gejala adalah rambut. Rambut itu adalah bagian dari proses pembentukan kulit, otot, dan tulang. Nah, itu bersamaan prosesnya. Yang penting adalah bagaimana benjolan itu isinya apa? Apakah hanya cairan likor atau cairan sumsum tulang belakang saja, atau berisi jaringan saraf ataupun sumsum tulang belakang, itu yang penting. Karena itu akan memberikan dampak pada gejala klinisnya. Jadi pasien spina bifida bisa sembuh total, bisa. Apabila hanya benjolan tanpa ada struktur lain yang terjepit, tentu bisa akan sembuh total. Tetapi kalau ada bagian lain, misalkan sumsum tulang atau akar saraf yang masuk di situ, yang mempengaruhi sarafan di kaki, tentu dia akan terganggu pasca bedahnya. Oleh karena itu, proses operasi harus dilanjutkan proses fisioterapi. Dan operasi yang kita lakukan biasanya operasi yang 2 tahap, apakah operasi emergensi dan elektif. Emergensi bila lahir, benjolannya pecah, itu harus kita jahit, kita tutup. Kalau tidak, akan menyebabkan infeksi. Yang kedua, elektif, bisa tertunda. Umur 2-3 bulan, sementara selaputnya sudah terbentuk, kita melakukan operasi dengan microsurgery, supaya kita detail dan bisa dilakukan di Siloam Hospital di Manado ini, kita lakukan. Kalau dia benjolannya pecah pada saat seksio, kita harus cepat konsul ke bedah saraf. Dirawat dulu lukanya, kita lakukan penjahitan untuk menutup selaput tulang belakang itu supaya tidak ada kontak dengan kontaminasi dengan dunia luar, supaya tidak ada infeksi. Yang kedua, delay, itu elektif. Biasanya 2-3 bulan, tergantung dengan berat badan adik. Tentu kita harus diskusikan dengan teman sejawat dari dokter bius, bagaimana anak ini sangat bisa menerima obat-obat bius atau tidak. Biasanya kita 2-3 bulan setelah terdiagnosa itu. Spina bifida bisa kita cegah
Nah, salah satu pencegahan yang penting adalah bagaimana nutrisi yang cukup, kandungan nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup. Jadi tempe yang saya katakan tadi, bahwa kita bangsa tempe, tapi justru di sisi lain, bangsa kita dengan tempe itu menjadi trademark Indonesia. Tempe berasal dari kedelai yang cukup kaya dengan protein nabati, cukup kaya dengan asam folat. Itu yang kita anjurkan ibu hamil, bagaimana kalau mengkonsumsi hal-hal yang simple saja. Oleh karena itu, penyakit spina bifida ini adalah bagaimana orang tua sangat aware. Secepatnya datang ke dokter, tidak perlu takut kalau nanti dilakukan tindakan bedah. Karena sekali lagi, bedah tidak menyakitkan anak, tapi justru bedah akan menyembuhkan anak. Support orang tua untuk penyakit ini sangat diperlukan. Bagaimana orang tua tetap tidak perlu malu. Justru Tuhan memberi adik kecacatan ini, atau ketidaklengkapan ini, atau ketidaksempurnaan ini, justru membuat ibu atau orang tua akan semakin menyayangi adik. Kalau kami bisa menyayangi putra putri ibu, kenapa ibu juga tidak bisa menyayangi? Itu prinsip dari kami. Baik, sahabat Siloam dimanapun saja berada, kita sudah selesai membahas tentang spina bifida. Semoga bermanfaat.